semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 10 tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal di-upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Kalau sudah, let's go! Jadi, SPLTV itu singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ini lumayan mirip dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi, kita coba review dulu bagaimana untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini ada contoh soal diketahui X tambah Y itu sama dengan 30. Sedangkan X kurang Y itu 10. Maka berapa himpunan penyelesaiannya? Atau bisa dikatakan berapa X dan Y-nya? Jadi untuk yang cara pertama kita memakai teknik eliminasi. Lalu selanjutnya kita memakai teknik substitusi. Sehingga didapatkan X sama dengan 20 dan Y sama dengan 10. Untuk yang ingin mengetahui tentang SPLDV lebih lanjut, bisa ke video sebelumnya yang membahas tentang SPLDV ya, atau yang 2 variabel. Dan hari ini kita akan fokus ke yang 3 variabel. Jadi untuk bentuk umumnya itu kurang lebih seperti ini. Dia terdiri, sistem persamaannya itu terdiri dari 3 persamaan, kurang lebih 3 persamaan, biasanya 3 persamaan ya. Yang masing-masing persamaannya itu harus terdiri dari 3 variabel. Di sini kita umpamakan variabelnya itu X, Y, dan Z. Jadi di persamaan pertama ini ada X ditambah Y tambah Z sama dengan 60. Lalu 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 10, dan X kurang Y tambah Z sama dengan 20. Oke, kita akan coba melihat bagaimana teknik penyelesaiannya. Oke, jadi di sini ada 2 teknik penyelesaian, kurang lebih hampir sama ya dengan yang 2 variabel, ada eliminasi dan substitusi. Jadi untuk eliminasi itu dia mengeliminasi salah satu variabel dengan mengurangkan atau menjumlahkan kedua persamaan untuk 3 persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Misalnya kita eliminasi Y supaya kita dapat X dan Z atau sebaliknya. Intinya kita harus mengeliminasi salah satu variabel, bisa dengan cara dijumlahkan, bisa juga dengan cara dikurangkan. Sedangkan untuk substitusi berarti kita mengganti salah satu variabel yang ada pada persamaan dengan nilai yang telah diketahui untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Jadi kita masukkan nilai atau persamaan yang diketahui dari suatu variabel ke dalam persamaan. Oke, jadi supaya lebih mengerti, kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, ini soal yang pertama, kita coba baca dulu soalnya. Diketahui X ditambah 3Y dikurang 2Z itu sama dengan 32. Lalu X tambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 45. Dan X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 50. Maka tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Atau yang dicari itu X, Y, dan Z. Oke, kalau dia seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nama setiap persamaannya supaya kita lebih mudah untuk mengetahui nanti yang mana yang kita mau eliminasi atau substitusi. Jadi yang ini kita namakan dengan persamaan 1, lalu ada persamaan 2, dan yang ini yang terakhir itu persamaan 3. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan teknik eliminasi terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang. Jadi kita coba dulu dari yang persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2.
Oke, kita coba berarti persamaan 1 dikurang persamaan 2. Jadi kita tuliskan persamaan 1 itu X ditambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 32. Ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua itu ada X ditambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 45. Oke, lalu kita kurangkan. Nah, sewaktu kita kurangkan ini ternyata variabel X habis. Berarti kita mengeliminasi variabel X. Jadi hasilnya 3Y dikurang 2Y itu Y. Lalu min 2Z ditambah Z itu sama dengan min 2Z dikurang Z ya. Dikurang positif Z maksudnya karena dikurang, berarti dikurang 3Z itu sama dengan 32 dikurang 45 itu sama dengan negatif 13. Oke, kita coba perbesar. Oke, lalu kita bisa simpan ini sebagai persamaan baru atau kita beri nama persamaan 4. Maaf ya, agak kurang rapi namanya. Oke, selanjutnya kita coba eliminasi yang mana lagi ya kira-kira. Karena kita sudah dapatkan persamaan 4 itu yang terdiri dari variabel Y dan Z, maka kita harus lakukan eliminasi berikutnya yang mengeliminasi X, sehingga kita dapatkan persamaan yang terdiri dari Y dan Z. Ternyata yang perlu kita eliminasi berikutnya itu persamaan 2 dan 3. Oke, kita coba tuliskan lagi persamaan 2 dan 3. Ini kita kurangkan. Jadi kita bisa tuliskan persamaan 2 itu X ditambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 45. Untuk persamaan yang kedua. Lalu selanjutnya untuk persamaan yang ketiga ada X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 50. Oke, kita coba kurangkan. Jadinya X-nya habis lagi ya, berarti kita mengeliminasi variabel X. Lalu selanjutnya 2Y dikurang Y, hasilnya Y. Z dikurang 3Z itu min 2Z. Itu sama dengan min 5. Oke, ini kita bisa simpan sebagai persamaan 5. Oke, karena kita sudah dapatkan yang sama-sama Y dan Z, kita bisa eliminasi lagi supaya kita bisa dapatkan nilai nilai Z-nya ini berapa. Oke, kita coba masukkan persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Berarti persamaan 4 dikurang persamaan 5. Persamaan 4 itu Y
kurang 3Z itu sama dengan 13. Lalu untuk persamaan 5, Y dikurang 2Z sama dengan min 5. Oke, ini kita kurangkan lagi. Kita eliminasi untuk dapatkan nilai Z-nya, jadi kita eliminasi Y-nya. Kalau dia dikurang, dia habiskan. Oke. Berarti negatif 3Z dikurang negatif 2Z itu hasilnya min Z. Oh, ini tadi min 13 ya. Oke. Negatif 13 dikurang min 5 itu hasilnya min 8. Jadi kita bisa dapatkan Z sama dengan 8. Oke, kita sudah dapatkan nilai yang pertama ya, yaitu nilai Z. Sekarang untuk nilai Y, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan 4 atau 5, tapi kita pakai persamaan 5 saja ya, supaya lebih sederhana. Oke, jadi persamaan 5 itu Y dikurang 2Z itu sama dengan min 5. Jadi Y dikurang 2 dikali, kita ganti dengan nilainya Z tadi, yaitu 8, sama dengan min 5. Jadi Y dikurang 16 sama dengan min 5, sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan min 5 ditambah 16, hasilnya 11. Oke. Ini untuk nilai Y. Dan yang terakhir, kita bisa cari nilai X dengan cara kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Tapi kita pakai persamaan yang 3. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya ya, karena sudah tidak cukup. Oke, jadi kita lihat dulu persamaan 3 tadi. X tambah Y tambah 3Z sama dengan 50. Jadi X tambah tambah Y tambah 3Z sama dengan 50. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Y-nya itu sama dengan 11 dan Z-nya itu sama dengan 8. Jadi sama dengan 50. Jadi X ditambah 11 ditambah 24 itu sama dengan 50, sehingga kita bisa dapatkan nilai X itu sama dengan 15. Oke, jadi kita bisa katakan himpunan penyelesaiannya itu, atau HP-nya itu sama dengan, biasa HP itu pakai kurung kurawal ya, yang kayak begini. Itu sama dengan 15, 11, 8. Oke, itu dia untuk hasil dari nomor 1. Kita akan coba ke nomor 2. Oke, ini soal yang kedua, kita coba baca soalnya. Adi, Bella, dan Ciko membeli perlengkapan alat tulis untuk sekolah. Mereka pergi membeli buku tulis, pulpen, dan penggaris. Adi membeli 5 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 penggaris dengan harga Rp31.000.
Sedangkan Ciko membeli 3 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 penggaris dengan harga Rp25.000. Bella membeli 7 buku tulis, 2 pulpen, dan 3 penggaris dengan harga Rp46.000. Maka berapa harga satu penggaris? Jadi soalnya ini kurang lebih menjadi soal penerapan dari SPLTV ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita harus ubah dulu menjadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita anggap buku tulis, pulpen, dan penggaris ini sebagai variabel. Terserah variabel apa. Cuma di sini kita bisa pakai, kalau di sini yang saya sudah buat sih, ini untuk memudahkan ya. Ini kita pakai B untuk buku tulis, lalu P untuk pulpen, dan S untuk penggaris. Oke, jadi karena dia membeli 5 buku tulis, 30 pulpen, dan 1 penggaris, jadi 5B tambah 3P tambah S, atau supaya lebih mudah dilihat berapa S itu, kita tulis 1 S, tapi sebenarnya tidak perlu ditulis ya satunya. Itu sama dengan 31.000. Lalu 3 buku tulis, jadi yang Ciko beli itu ada 3B tambah 4P tambah 2S itu sama dengan 25.000. Lalu 7B ditambah 2P ditambah 3S itu sama dengan 46.000. Oke, jadi untuk mencari, dia tanyakan tuh hanya penggaris ya, berarti kita coba cari nilai S. Oke, kita coba kurangkan atau eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi karena di sini persamaan 1 dan persamaan 2 ini tidak ada yang sama variabel, tidak ada yang sama koefisien dari variabelnya, maka kita harus kalikan. Nah, kita dari yang paling mudah dulu ya, kita coba eliminasi S-nya. Jadi untuk mengeliminasi S-nya yang persamaan 1 ini harus 2 juga ya, supaya nanti 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi S-nya tereliminasi. Sehingga persamaan 1 ini kita harus kalikan 2, tapi kita harus kalikan 2 ini seluruhnya ya. Jadi kita tulis dulu, pertama itu persamaan 1 kita kalikan 2, dikurang dengan persamaan 2 kita kalikan 1, atau supaya dia menjadi dirinya sendiri, tidak berubah. Oke, kita coba tuliskan kembali persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah dikalikan ya. Jadi persamaan 1 dikali 2, 5B dikali 2 10B, ditambah 3 kali 2 6, 6P, ditambah 2S, itu sama dengan 62.000 karena dikali 2. Oke, selanjutnya persamaan 2 karena dia dikali 1 berarti dia tetap sama ya. Jadi 3B ditambah 4P ditambah 2S itu sama dengan 25.000. Oke, kita kurangkan. Hasilnya adalah 7B ditambah 6 kurang 4, 2P. Karena S sudah tereliminasi, kita tidak perlu tulis lagi ya. Sama dengan 62 dikurang 25, hasilnya 37.000. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan 4 ya.
Oke. Selanjutnya kita coba cari kira-kira apa yang kita bisa eliminasikan sehingga kita bisa langsung dapatkan nilai S dari persamaan ini. Oh, ternyata kita bisa melihat kalau ini 7B tambah 2P itu sama dengan yang 3 ya. 7B tambah 2P, sehingga kita bisa langsung eliminasikan, nanti kita langsung dapatkan nilai 3S sama dengan. Oke. Jadi kita coba kurangkan persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi persamaan 3 dikurang persamaan 4. Persamaan 3 itu 7B ditambah 2P ditambah 3S itu sama dengan 46.000. Kita perbesar supaya lebih gampang dilihat. Oke. Lalu untuk persamaan 4 yang tadi yang kita barusan dapat ya. Jadi 7B ditambah 2P itu sama dengan 37.000. Ini kita bisa langsung kurangkan. Oke, kita pindahkan ke sebelah ya supaya lebih ke samping sini, maksudnya supaya kita lebih gampang untuk lihat. Jadi 7B tambah 2P nya ini kan tereliminasi habis, sehingga kita dapatkan 3S sama dengan 46.000 kurang 37.000 itu 9.000. Sehingga S atau harga satu penggaris itu sama dengan 9.000 dibagi 3.000 rupiah. Jadi kita tinggal tambahkan Rp di sini ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3.000 rupiah untuk satu penggaris. Oke, ini soal yang ketiga, kita coba baca soalnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi A, B, dan C. Diketahui A tambah B itu sama dengan 32 cm, B tambah C itu sama dengan 31 cm, dan A tambah C itu sama dengan 49 cm. Berapa keliling segitiga tersebut? Oke, jadi seperti yang tadi, kita coba tulis kembali dulu persamaannya. Tapi yang ini lebih mudah karena sudah ditulis A tambah B itu sama dengan berapa. Jadi kita kan diketahui A, B, dan C. Terus yang diketahui juga jumlah A tambah B, berarti jumlah sisi-sisinya ya. Lalu ditanya keliling segitiga. Oke, kita coba tulis dulu. Jadi A ditambah B itu sama dengan 32. Lalu B ditambah C itu sama dengan 31. Dan yang terakhir A tambah C itu sama dengan 49. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa langsung, kalau modelnya seperti ini ya, kita bisa langsung jumlahkan saja ketiga-tiganya. Oke, kita coba dulu ya. Jadi kita jumlahkan ketiga-tiganya. Nah, kalau seperti ini kita jumlahkan yang variabelnya sama. Jadi A ditambah, ada 2A ya, berarti kita bisa tulis 2A. Lalu B ada 1, 2. Oke, B tambah B, 2B. Lalu C juga ada 2 tambah 2C. Ini sama dengan
32 ditambah 31 itu 63, ditambah 49 itu hasilnya 112. Oke, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung faktorkan. Jadi kita lihat yang sama ini ada 2A, 2B, 2C kan? Berarti kita bisa keluarkan 2 ini nih. Jadi 2 dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ini sama dengan 112. Nah, selanjutnya, karena yang ditanya itu keliling dan ABC ini kan panjang sisi masing-masing segitiga, sehingga karena diketahui karena dia minta itu keliling, maka keliling itu kan sama dengan jumlah seluruh sisi pada satu bangun, sehingga ABC ini kan sisinya masing-masing. Jadi sisi ditambah sisi tambah sisi ini kan sama dengan kelilingnya. Jadi kalau kita sudah dapat jumlah A, B, dan C nanti, kita sudah langsung dapat jawabannya. Jadi kita cukup pindahkan 2 ke ruas sebelah, sehingga yang tersisa itu A ditambah B ditambah C, itu sama dengan 112 dibagi 2, atau sama dengan 56. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, karena A tambah B tambah C itu kan sisinya, jadi jumlah dari ketiga sisinya atau dari seluruh sisinya itu adalah keliling segitiga. Jadi jawabannya kita langsung dapatkan 56. Ini salah satu cara yang cukup cepat ya. Jadi sebenarnya bisa kita cari dengan eliminasi satu-satu, misalnya A tambah B dikurang B tambah C dulu, atau dijumlahkan ketiganya terus nanti dikurangkan, tapi kita juga bisa langsung dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi kita langsung dapat A tambah B tambah C, karena nanti kalau kita cari satu-satu juga, kita cari A-nya dulu, terus kita cari B-nya dulu, terus kita cari C-nya, kan pada akhirnya kita juga harus jumlahkan hasilnya masing-masing. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya langsung, yaitu 56 cm. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thank you for watching.